you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Nuriko Irhamna. Mungkin ini podcast ketiga saya ya. Podcast ketiga saya yang dua sebelumnya itu menceritakan tentang misteri rumah Bapak. Kali ini saya akan menceritakan dari cerita yang berlatar belakang yang berbeda, biar ada variasinya gitu. Nah, cerita kali ini mempunyai latar belakang yaitu di kantor Bapak. Jadi Bapak itu bekerja di suatu pabrik. Tapi Bapak yang nggak bisa sebutkan apa itu pabriknya dan berjalan di bagian apa. Tapi Bapak itu kerja di bagian alat berat seperti traktor, terus griff untuk mengambil hasil dari yang mau diolah itu, terus nanti bulldozer seperti itulah. Nah, kantor Bapak itu terletak bisa dibilang di tengah-tengah perkantoran ya, kantor di pabrik gitu. Nah, tapi untuk pengelolaannya itu beda tempat gitu loh, beda divisi gitu loh. Jadi tempat Bapak itu berada divisi paling pertama pintu gerbang masuk, nanti ada masuk lagi ke arah divisi tempat Bapak. Nah, di ini juga ada kompleks ya, di PT ini juga memiliki kompleks. Dan komplek Bapak itu komplek di PT ini itu beda dengan perkantorannya gitu. Ini saya cerita sedikit tentang latarnya. Nah, jadi untuk pekerja nanti misalnya ada tempat riset, ada tempat alat berat, ada tempat kayu, ada tempat untuk mengelola perikanan, terus juga ada tempat untuk pengelolaan hasil atau tempat menaruh hasil, atau ada juga di situ tuh tempat gudang. Nah, gudang. Jadi semua itu dijadikan satu dalam satu komplek, dan komplek perumahannya itu lumayan jauh, kira-kira mungkin 2 atau 3 menit. Nah, jadi jam operasi di kantor Bapak itu mulai jam 7 sampai jam 4 sore jika di luar waktu lembur. Nah, jadi cerita ini tuh gimana di kantor Bapak yang sekarang ini, yang ini itu jadi latarnya kantor Bapak itu lebih tepatnya di lantai 2 di pertengah-tengahan. Jadi di belakang itu di belakangnya itu ada tempat untuk pengelolaan ikan, yang itu lampunya cuman ada sampai jam 4 sore. Setelahnya nggak ada lampu sama sekali, nggak tahu tujuannya apa, tapi nggak ada lampu sama sekali. Dan itu di belakang kantor Bapak. Saya bayanginnya saja sudah merinding tempat itu karena gelap dan seram banget. Dan ada pohon jambu besar banget di situ. Maksudnya di daerah situ. Nah, terus kemudian di samping kanan itu ada gudang, tapi juga gudangnya itu terpisah sama pagar gitu loh, karena di sekeliling kantor Bapak itu bisa dibilang paling luas lah, tapi luasnya itu bukan untuk luas perkantoran, tapi lebih luas untuk menaruh alat berat. Contohnya mungkin kayak griff untuk traktor gitu, alat-alat mesin berat yang sudah tidak terpakai, truk gandeng, truk biasa gitu-gitulah. Nah, jadi kantor Bapak ini terus depannya itu ada laboratorium, terus juga di samping kirinya itu terdapat satu rumah. Dulu kata Bapak itu rumah dari salah satu petinggi dari pabrik ini, tapi petinggi itu pensiun dan sekarang rumah itu terbengkalai, tidak ada yang memakai, dan rumah itu kayak hawanya juga nggak enak, singup banget. Tapi kita nggak bahas di situnya, dibahas di kantor Bapak. Nah, otomatis kalau kita naik ke lantai 2 itu pakai tangga. Nah, tangga kalau nggak salah itu jeda antara tangga 1 dan tangga kedua, itu ada jedanya gitu loh. Jadi naik tangga terus ada kayak landai kira-kira 4
apa sih namanya kalau bahasanya itu nekel apa sih namanya itu 4 itu, dan kemudian naik lagi ada 5 tangga baru ketemu pintu kantor bapak. Nah, jadi ceritanya saya waktu itu ada kegiatan dari pabrik, yaitu kegiatan kayak olahraga bersama gitu. Kemudian saya sama bapak itu hobi banget nih main tenis meja gitu. Nah, waktu itu berangkat tenis meja itu jam 8 ke divisi sebelah gitu loh, ke divisi sebelah. Nah, kemudian bapak itu pamit sama saya setelah selesai kerja ngantor. Bapak itu pamit mau mancing sama teman-teman gitu loh. Jadi di sini tuh ada kayak kolam pemancingan gitulah. Bapak itu berangkat jam 4 dan kemudian saya tuh nonton waktu itu ada salah satu anime, yaitu anime Haikyuu. Saya masih suka sama anime itu, kalau yang mungkin yang suka nonton yaitu anime tentang bola voli. Saya nggak sadar kalau di kantor bapak kalau sudah sore itu nggak ada orang sama sekali. Saya dengar dari masjid di kompleksnya itu sudah kiroat atau kayak pembacaan. Kalau biasanya kalau mungkin di desa-desa atau di beberapa tempat, kalau misalnya sebelum azan itu 30 menit atau 10 menitnya atau 15 menit itu akan mengaji gitu biasanya. Nah, ketika mengaji itu saya sadar loh, dari jam 4 sampai jam setengah 6 itu kira-kira tuh saya lihat keluar jendela di lantai 2 itu sudah sangat petang gitu loh, udah hawanya itu sudah biru gitu lah, biru petang kayak maghrib gitu sih. Nah, saya sadar kalau sebenarnya di kantor itu cuma saya sendiri, di area pekerjaan itu cuma saya sendiri gitu loh yang saya tahu. Karena waktu itu ada sapam, tapi sapam itu di depan luas kantor bapak itu ada kira-kira 1 hektar atau 2 hektaran untuk menaruh alat berat. Jadi kalau kita mau jalan ke gerbang depan, yang gerbang depan itu pojoknya itu ada satpamnya, itu jauh gitu loh, jalannya jauh karena sekitar 2 hektar gitu luas untuk alat-alat berat dari bapak itu, dari apa bagian pabriknya bapak ini gitu, bagiannya bapak maksudnya. Nah, saya sadar gitu loh, oh kok saya sendiri gitu loh, saya sendiri. Tapi karena waktu itu saya lagi euforia senang dengan anime, ya sudah saya cuek saja gitu loh. Terus kemudian saya tuh turun ke bawah untuk mengambil air wudhu, terus saya nonton sebentar, sama habis itu saya langsung mau sholat niatnya, karena terus saya mau siap-siap buat nyiapin sepatu, nyiapin perlengkapan untuk olahraga nanti gitu. Nah, pada saat itu saya ingat bapak itu pergi tapi belum pulang gitu loh. Tapi saya nggak, emang bapak itu hobi maniak banget sama mancing gitu. Saya kayak ya sudahlah, biarkan, namanya mungkin jenuh di kantor segala macam. Kalau misalnya ini bisa jadi pelampiasan untuk menghilangkan stres, ya why not gitu loh. Setelah itu saya tuh sudah mulai nggak enak ketika saya tuh selesai wudhu gitu loh, karena saya ngelihat yang tadi itu tempat perikanan itu tadi gelap sekali gitu loh, gelap banget, dan hawanya tuh kayak singgup gitu loh. Saya bayangin aja merinding sendiri nih gitu loh. Jadi di belakang itu kayak seperti gudang, terus ada tempat pembakaran itu tuh buat membakar umpan ikannya gitu loh, buat makan ikan. Dan belakang itu kolam, ada 4 atau 5, dan di belakang kolam itu nanti kayak ada kolam gede tapi nggak dipagar, dan di itu tuh kayak hutan gitu, gimana sih, kayak banyak pohon-pohonan besar yang ada di belakang kolam itu, antara kolam yang dipagar dan kolam yang nggak dipagar gitu. Saya ngeliatin kayak singgup banget gitulah intinya. Dan saya tuh sempat ngelihat ke pohon ke pohon jambu yang ada di dekat situ gitu. Saya menoleh ke kanan dan saya ngeliat pohon jambu, kayak firasat saya sudah nggak enak gitu loh. Akhirnya saya naik pas di tangga yang di landai itu saya udah kayak merasa nggak enak, tapi saya acuhkan perasaan itu. Akhirnya saya sholat gitu loh. Akhirnya saya nonton terus azan, terus saya mutus kayak sudah langsung sholat gitu. Karena waktu itu juga saya habis mau jemput bapak sama nyari makan gitu, karena waktu itu bekalnya udah habis, bekal siang itu udah habis. Ketika saya sholat baru rakaat pertama, saya rukuk, itu sholat maghrib ya. Terus saya sujud. Pas duduk di rakaat pertama itu saya sudah kayak ngerasa di belakang saya tuh ada, bukan di belakang saya, di pintu masuk tuh kayak ada orang masuk. Saya pikir kayak oh mungkin bapak,
tapi kok bapak saya nggak dengar suara motornya gitu loh. Pada saat itu bapak itu pinjam motor temen. Nah, otomatis bapak pulang nanti bawa motor, nanti pas mau berangkat ke untuk tenis mejanya, nanti kita balikin motornya sekalian kita bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu, karena temannya bapak ini pakai mobil gitu loh. Nah, terus kemudian saya sudah nggak enak, akhirnya saya sujud lagi, bangkit. Setelah sujud saya bangkit, terus saya ngerasa kayak di depan itu, jadi sedikit informasi, jadi ruangan tempat saya nonton tadi itu dengan ruangan yang tempat sholat itu beda ruangan gitu loh. Nah, ruangan ini kayak ruangan istirahatnya bapak khusus lah, dan itu ada pintu, jendela, dan saya itu tuh jendela kaca ya. Saya membelakangi jendela kaca karena arah kiblatnya itu membelakangi jendela kaca gitu loh. Ketika saya sholat tuh di jendela kaca di belakang tuh kayak ada orang lewat gitu. Padahal tadi pas saya naik itu pintu gerbang di depan itu saya sempat ngeliat itu sudah tidak ada orang gitu loh, bahkan sepi banget gitu loh. Dan kalau ada orang pun toh mungkin apa saya terlalu khusyuk gitu loh sholatnya, sampai saya nggak dengar kok ada orang gitu loh. Saya sempat kayak terus ya udah nggak apa-apa, saya terus khusyuk sholat gitu. Saya sempat terusan khusyuk untuk sholat. Ketika saya rukuk, terus ketika saya rukuk, saya ngerasa ada orang di kanan saya. Saya merasa kayak orang ini sosok wanita ketika saya rukuk. Sekilas kan kalau kita melihat itu di mata itu di paling pojok itu kita bisa ngelihat sekilas. Tapi saya masih menerka-reka. Ini siapa? Ini bapak bukan? Ataukah orang lain yang pernah saya kenal atau teman bapak? Ketika saya iktidal, saya bangkit. Terus ternyata itu sosok nenek-nenek berwajah gosong sedang kayak ngelihat saya. Ketika iktidal kita kan tegak, berdiri tegak itu kayak dia di posisi rukuk, terus juga memalingkan wajahnya melihat ke arah saya. Saya merinding kalau masih keinget kejadian itu. Saya ceritakan saja sedikit. Wajah dari nenek ini ya keriput seperti nenek pada umumnya, tapi wajahnya hitam semua, gosong sampai saya tidak bisa melihat jelas bagaimana wajahnya gitu loh, bagaimana keriputannya itu saya nggak melihat. Tapi yang saya lihat itu hanya gosong hitam, dan dia terus melihat ke arah saya, dan saya pun itu langsung terpejam, dan saya pun berusaha untuk melanjutkan sholat saya gitu loh. Saya langsung sujud, waktu itu langsung saya sujud. Saya berusaha saya berdiri itu takut, berdiri dari sujud itu saya sudah takut, sudah gemetaran. Tapi saya beranikan untuk sujud, dan saya tuh merasa kayak dia masih di samping saya, tapi nggak ngikutin saya untuk melihat saya lagi pada saat tadi iktidal. Terus kemudian saya sujud lagi, saya berdiri di antara dua sujud itu, saya merem. Saat merem-meremnya saya berusaha kayak tidak mengingat. Dan akhirnya saya bangun lagi, dan bangun itu saya sadar dia udah gak ada di samping saya. Si sosok ini sudah tidak ada di samping saya. Dan setelah itu selesailah sholat 3 rakaat. Waktu itu saya pas salam duduk di antara dua sujud terakhir itu, duduk di sujud terakhir itu, saya sempat ngelihat ke kanan kayak salam sholat itu saya pelan-pelan karena takutnya dia di belakang saya dan ngejump scare gitu. Ternyata nggak ada. Terus saya lihat ke kiri juga nggak ada, salam ke kiri maksudnya nggak ada. Akhirnya terus saya lari cepet-cepet turun tangga, nge-start motor. Terus saya datengin bapak yang masih ada di pemancingan. Ternyata bapak bilang, nggak paling nyusul, kan bapak pakai motor sendiri, kata bapak. Terus saya ceritain ke bapak sempat kaget, katanya, beneran kamu ngeliat? Iya pak, katanya. Nah, kata bapak, terus akhirnya bapak ngajak saya pulang. Akhirnya kita pulang. Setelah bapak juga bersih-bersih badan, wudhu, terus sholat, bapak cerita. Katanya bapak juga setiap ada kegiatan malam, terus bapak tidur di kantor, itu si sosok ini sering banget di tangga, duduk menghadap ke bawah, sambil bilang seperti ini ke bapak saya nggak ganggu kok, kalau kamu nggak ganggu, saya yang nggak ganggu.
di sini sudah lama. Wah, saya merinding banget diceritain bapak. Dan ya itu, katanya saya ciri-cirinya yaitu wajahnya hitam, ya sama dengan apa yang bapak lihat gitu loh, sama dengan apa yang bapak pernah utarakan. Katanya sih ya itu beliaunya itu penunggu yang paling lama di situ katanya gitu, tepatnya di tangga yang ada di landai itu. Kata bapak, dari sekian banyak orang, why me gitu loh, yang kenapa saya yang setelah bapak yang diperlihatkan wujudnya, sosoknya gitu loh. Karena teman-temannya bapak bercerita pun gak pernah mereka melihat itu semua gitu. Jadi terima kasih udah mendengarkan cerita saya yang mungkin apa ya, mungkin gak seserem-serem yang lainnya, tapi ini cerita bener-bener real, bener-bener saya alami gitu loh. Yang paling membekas yaitu cerita ini. Seumur hidup saya, waktu itu saya masih umur mungkin 16 atau 17 tahun mungkin. Waktu itu saya belum pernah sama sekali, masih umur 15 atau 16 tahun. Seumur saya belum pernah ngalami kejadian itu. Kejadian yang melihat ya sosok, walaupun di rumah itu banyak, tapi saya belum pernah melihat sosok itu secara langsung. Tapi ketika hari itu saya diperlihatkan, ya kayak saya nggak bisa berkata-kata karena rasanya aneh, tapi gimana gitu loh. Kita sadar mereka ada dan kita berdampingan dengan mereka gitu loh. Jadi terima kasih. Saya harap saya bisa terus membagikan cerita-cerita tentang pengalaman horor saya selanjutnya di podcast Do You See What I See. Terima kasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.